Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama admin Berbagi Itu Indah. Pada kesempatan kali ini admin Berbagi Indah ingin berbagi tutorial bagaimana cara menentukan di aplikasi daftar penilaian siswa, menentukan jumlah nilai dari beberapa penilaian harian atau menentukan rata-rata, kemudian membuat peringkat, menentukan nilai tertinggi, nilai terendah pada sebuah aplikasi penilaian atau daftar penilaian ya. Nah, sebelum kita mulai bagaimana cara membuat rumus-rumusnya, kami harapkan sahabat Berbagi Itu Indah semuanya dapat subscribe channel kami dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya sehingga ketika ada update dari kami, sahabat sekalian dapat mengikutinya. Oke, langsung saja kita mulai. Jika Bapak Ibu semua mempunyai daftar penilaian yang selama ini mungkin Bapak Ibu semua secara manual di kertas kemudian dituliskan, untuk sekarang ini zaman yang penggunaan komputer, data-data tersebut lebih praktisnya kita gunakan di komputer. Nah, kita belajar bersama bagaimana cara membuat daftar penilaian yang nanti daftar penilaian tersebut sudah ada jumlah nilai, rata-rata, peringkat, nilai tertinggi dan terendah, bahkan sampai mungkin nanti Bapak Ibu ingin menentukan ketuntasan, ini juga bisa kita buat. Nah, bagaimana cara membuatnya? Yang pertama tentunya Bapak Ibu sekalian di laptop Bapak Ibu sekalian buka aplikasi Microsoft Excel ya, seperti ini, yang tandanya seperti ini. Nah, kalau saya menggunakan 2013 di aplikasi Microsoft Excel yang saya gunakan, ini tampilannya ya. Ya, mungkin Bapak Ibu sekalian masih terinstall 2007, tentunya ada sedikit perbedaan tampilan, hanya tampilan, tapi untuk fungsi-fungsi insya Allah sama semua. Oke, langsung saja. Ini kebetulan saya sudah punya file daftar penilaian. Bapak Ibu bisa membuatnya seperti ini atau bisa juga dengan format Bapak Ibu sekalian. Yang di sini tentunya nanti yang akan saya bagi yaitu bagaimana cara membuat rumus-rumus pada yang ada ini ya, misalnya nilai, rata-rata, peringkat dan seterusnya. Oke, langsung saja. Ini seandainya atau misalnya Bapak Ibu sekalian sudah punya data ya, data penilaian harian. Di sini saya buat 8 kolom penilaian. Dan di sini misalnya sudah saya buat ada 7 kali penilaian. Nah, berapakah jumlah nilai yang dari 8 kali penilaian tersebut, kemudian berapa rata-ratanya, kemudian peringkat keberapa atau nilai tertinggi dari anak-anak itu siapa. Nah, ini kita bisa tentukan hanya dengan memanfaatkan rumus. Kalau kita manual mungkin terlalu susah, harus dihitung satu-satu dengan kalkulator, kemudian rata-ratanya, kemudian peringkatnya kita hitung juga. Tapi kalau dengan Microsoft Excel ini sangat mudah. Oke, langsung saja. Nah, yang pertama kita akan melihat jumlah nilai dari keseluruhan ini. Nah, kita klik di sini, letakkan di sini, kemudian kita tuliskan untuk rumusnya. Kalau untuk menulis rumus yang pertama sekali yaitu sama dengan
kita akan menjumlahkan semuanya, berarti rumusnya sum. Nah, sum, SUM buka kurung, kemudian yang akan kita jumlahkan adalah penilaian 1 sampai penilaian 8, maka kita arahkan ke sini. Nah, sampai muncul tanda seperti ini, kemudian kita tarik ke kanan sampai penilaian 8 dengan cara tekan shift tombol kanan sampai dia di penilaian 8. Nah, oke. Untuk kurung, kita enter. Kita sudah dapatkan jumlah nilai semuanya 540 dari tanpa kita harus hitung manual satu-satu. Nah, begitu juga untuk yang ke bawah. Yang ke bawah juga bisa kita tuliskan rumusnya seperti itu, atau cara cepatnya ada. Jadi cara cepatnya tinggal kita klik di sini, kita arahkan ya. Di sini nanti muncul tanda tambah seperti ini. Kita tarik dengan cara klik kiri pada mouse, kemudian tarik ke bawah. Nah, kita tarik bawah. Nah, ini otomatis nilai-nilainya akan muncul sampai bawah. Nah, ini untuk menentukan jumlah. Jadi rumusnya sum ya, sama dengan sum. Ini jumlah. Sekarang yang kedua, menentukan rata-rata. Jadi tentunya kita ingin tahu rata-rata berapa dari nilai anak-anak tersebut. Oke, langsung saja rumusnya sama dengan untuk rata-rata berarti average buka kurung, sama seperti tadi kita arahkan ya ininya, mana yang kita akan lihat rata-ratanya. Misalnya rata-ratanya dari penilaian 1 sampai penilaian 8, jadi kita letakkan di sini, tekan shift tanda panah ke kanan ke 8 ke kurung, enter. Nah, kita sudah dapatkan nilai rata-ratanya dari ini. Jadi secara otomatis kita langsung dapatkan nilai rata-rata. Kita tarik ke bawah, maka semuanya sudah kita dapatkan nilai rata-rata dari penilaian harian yang sudah anak-anak lakukan. Kemudian untuk menentukan peringkat atau nilai terbesar siapa ya, atau dalam nanti Bapak Ibu di aplikasi yang lain, misalnya rapot, Bapak Ibu membuat aplikasi rapot menentukan peringkat atau ranking dalam kelas. Nah, bagaimana rumusnya? Rumusnya sama dengan rang, kemudian rang ini adalah untuk menentukan peringkat rang, kita arahkan rang ini ke data yang kita akan buat rumus, yaitu misalnya Ahmad. Kita ingin mengetahui Ahmad ini peringkat berapa, nah, kita arahkan ke Ahmad, jadi L6 posisi Ahmad L6. Kemudian ranking ini adalah seluruh siswa yang ada di kelas. Misalnya di sini ada 10 siswa, maka dari Ahmad sampai Jamilah ini Ahmad ini menempati posisi berapa, makanya L6.2 kita arahkan sini lagi, L6 kita tarik sampai bawah sesuai jumlah siswa. Jika jumlah siswa hanya sampai sini, jika jumlahnya banyak misalnya sampai 30 ya harus sampai jumlah seluruh siswa. Ini L6 tadi data anak yang pertama yang akan kita lihat, kemudian L6 sampai L15 ini adalah data seluruh siswa. Titik koma 0 kita buat 0 ya, tutup kurung, enter. Nah, ini kita sudah dapatkan Ahmad dari 10 siswa mendapatkan peringkat ke-8. Nah, untuk menentukan yang lain sampai bawah ini sama saja caranya, bisa kita gunakan copy paste ya, atau cara cepatnya kita tarik sampai bawah.
Nah, tetapi ketika kita copy paste atau kita tarik ini ke bawah, ini rumus akan berubah. Nah, maksudnya berubah di mana? Letak di sini. Nah, jika di sini L6 sampai L15, ini sampai ini L6 sampai L15 karena jumlah semua siswa L6 sampai 15. Nah, kalau kita menggunakan rumus tarik, yang ini tadi akan berubah. Ya L7 ya. Nih L7 yang di sininya. Yang ini L7 benar. Ini siswa yang akan kita lihat yaitu nomor 2, siswa nomor 2, tetapi di sini L7 sampai L16 nya ini dia akan berubah. Nah, jadi yang data Ahmad tadi tidak ikut, tetapi data bawahnya tambah. Begitu juga berikutnya. Nih L8, L17, jadi semakin ke bawah terus. Dan seterusnya semakin terus. Nah, bagaimana cara ngatasinya? Cara ngatasinya sangat mudah. Ketika kita sudah selesai yang pertama tadi, ini kita hapus dulu saya. Kita selesai yang ini, kita sudah dapatkan peringkat siswa yang pertama. Untuk peringkat berikutnya tinggal kita copy paste, tapi sebelumnya kita ubah dulu di sini. Nah, di sini di data keseluruhan siswa 1 sampai 10 ini L6 sampai L15 ini kita beri tanda di tengah-tengah antara L6 dan L15. Ini kita beri tanda, kalau saya nyebutnya dolar, tanda dolar ini. Atau shift, tekan shift angka 4. Ini L dolar 6 saya bacanya ya. Kemudian di sini juga demikian. Nah, ini tujuannya untuk mengunci posisi rumus ini L6 sampai L15 ini supaya tidak berubah. Jadi kita kunci. Enter. Nah, kita tarik ke bawah, dia tidak akan berubah. Lihat. Nah, dia sudah sesuai. Nah, ini udah dapat peringkat. Jadi cara menentukan peringkat rumusnya sama dengan rang, posisi siswa yang akan kita lihat peringkatnya, kemudian nilai seluruh siswanya dari posisi siswa tersebut sampai siswa semuanya, kemudian di belakangnya untuk ini kita beri angka 0 ya. Kalau 0 berarti dari nilai terbesar sampai terkecil. Jadi kalau Bapak Ibu tulis 1, maka dari terkecil sampai terbesar. Oke. Nah, inilah cara menentukan peringkat. Berikutnya cara menentukan nilai tertinggi. Nah, di sini nilai tertinggi, nilai tertinggi, terendah. Nilai tertinggi kita dapatkan misalnya di penilaian harian pertama ini, kita akan menentukan siapa nilai tertinggi. Nah, kalau datanya sedikit, hanya 10, ini bisa otomatis kita lihat langsung. Nah, tertinggi 90. Tetapi jika Bapak Ibu siswanya 20, 30 atau bahkan sampai 50 mungkin ya, otomatis akan kesulitan menentukan nilai tertinggi dan terendah, harus dilihat satu-satu. Maka di Microsoft Excel ini ada rumus yang bisa dipakai, itu sama dengan max. Ini untuk menentukan nilai tertinggi. Buka kurung, kita tarik nilai yang akan kita lihat, yaitu penilaian 1 dari anak pertama sampai anak terakhir. Misalnya di sini 10 anak, berarti sampai 10 anak. Kita tutup kurung, enter. Nah, kita sudah dapatkan nilai tertinggi dari 10 anak yang mengikuti penilaian hari 1, yaitu nilai tertingginya 90. Nah, untuk penilaian harian 2 dan seterusnya tinggal kita tarik saja. Nah, saya di sini sudah dapat. Kemudian nilai terendah sama, kalau tadi nilai tertinggi maksimal, kalau nilai terendah berarti minimal, min. Buka kurung, arahkan sini lagi, tarik sampai bawah. Cara nariknya shift tanda panah ke bawah, kurung, enter. Kita tarik,
ini sudah dapat nilai terendah. Jadi kita tahu hanya langsung melihat ke sini tanpa kita melihat satu persatu. Kita tahu di penilaian harian 1 ada nilai terendahnya 75, nilai tertingginya 90. Di penilaian harian 4 terendahnya 65, tertingginya 80. Oke ya, ini menentukan nilai tertinggi dan terendah. Berikutnya rata-rata. Jadi di penilaian harian 1 berapa rata-ratanya, penilaian harian 2 dan seterusnya juga. Nah, cara cepat rumusnya sama dengan AP ragi. Ingat Bapak Ibu, jadi rata-rata rumusnya AP ragi sama dengan AP ragi. Sama kita arahkan sini, shift tanda panah bawah, kurung enter. Kita sudah dapatkan nilai rata-ratanya dari penilaian harian 1 81, harian 2 dan seterusnya tinggal kita tarik. Ini sudah dapat. Nah, sekarang yang ini tanda pagar. Kenapa? Karena di sini dia belum ada penilaian. Nah, belum ada penilaian, maka dia di sini tanda pagar. Tapi ketika Bapak Ibu nanti isi, di sini akan muncul rata-rata. Misalnya kita isi 75, akan berubah di sini jadi 75. Oke, itu cara menentukan rata-rata, nilai terendah dan tertinggi. Demikianlah tutorial singkat yang insya Allah berguna bagi Bapak Ibu guru, khususnya dalam memanfaatkan Microsoft Excel untuk merekap penilaian siswa, yang tentunya nilai-nilai tersebut nantinya ketika kita inputkan dia sudah otomatis terhitung, baik jumlah nilai, baik rata-rata maupun peringkatnya, nilai tertinggi, nilai terendah, dan bisa juga nanti Bapak Ibu menentukan ketuntasan siswa tersebut, apakah siswa tersebut tuntas atau tidak. Tetapi insya Allah akan saya bagikan tutorialnya di tutorial berikutnya. Oke, untuk tutorial kali ini saya cukupkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.